semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, sebelum kita memulaikan seluruh Pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita akan awali dengan doa. Untuk itu, Ibu meminta kesediaan Sela untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Sela sudah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah melakukan presensi di LMS? Baik. Apakah ada yang tidak hadir? Bagus, semuanya lengkap ya hari ini, semuanya pada hadir. Oke. Nah, anak-anak, materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian, apa sih yang dimaksudkan dengan larutan? Silakan buat anak-anak yang mengetahui apa larutan itu boleh menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih Vika sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi teman-teman, larutan itu merupakan campuran yang bersifat homogen yang terdiri dari zat pelarut dan zat pelarutnya. Larutan ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Itu bisa kita lihat berdasarkan daya hantar listrik yang ada atau derajat ionisasinya. Untuk mengetahui apa sih larutan elektrolit dan non-elektrolit itu, mari kita simak video berikut ini. Pernahkah kalian berpikir, kenapa jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik yang ada di daerah tersebut akan dipadamkan? Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua jenis larutan juga dapat menghantarkan listrik? Mari kita pelajari lebih lanjut. Faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat terlarutnya tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau yang dilambangkan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit, di mana zatnya tidak terionisasi sama sekali dalam larutan, memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan
Sedangkan larutan yang hanya terionisasi sebagian dinamakan elektrolit lemah. Elektrolit lemah memiliki nilai derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Untuk mengetahui apakah suatu zat termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit, dapat dilakukan uji daya hantar listrik. Rangkaian alat uji daya hantar listrik terdiri dari baterai atau sumber listrik lainnya, 2 buah elektroda, bolam lampu, dan kabel sebagai penghubung. Untuk menguji daya hantar listrik, elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang biasanya diletakkan ke dalam gelas beker. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat akan memberikan gejala berupa timbulnya banyak gelembung gas dan lampu yang menyala terang. Sedangkan pada elektrolit lemah timbul sedikit gelembung gas dan bola lampu tidak menyala atau menyala redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Larutan yang termasuk elektrolit kuat diantaranya adalah asam kuat seperti larutan asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Selain itu, basa kuat juga merupakan elektrolit kuat seperti larutan natrium hidroksida, kalium hidroksida, atau kalsium hidroksida. Garam yang mudah larut seperti larutan natrium klorida juga tergolong dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan yang termasuk elektrolit lemah diantaranya asam lemah seperti asam asetat maupun asam format, basa lemah seperti amonium hidroksida atau aluminium hidroksida, serta garam sukar larut seperti perak klorida. Larutan non-elektrolit biasanya terdiri dari senyawa organik seperti glukosa, urea, maupun metanol. Kemampuan daya hantar listrik ini juga dipengaruhi oleh ikatan kimia yang dimiliki oleh suatu senyawa. Senyawa yang dapat menghantarkan listrik dapat berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen polar. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan atau lelehan. Dalam dua fase ini, senyawa ion sama-sama menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas. Contoh dari senyawa ion adalah natrium klorida. Natrium klorida dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan. Sedangkan senyawa kovalen polar hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutannya saja. Misalkan asam klorida yang merupakan senyawa kovalen polar merupakan elektrolit kuat jika dalam fase larutan. Namun, asam klorida murni dalam fase cairan tidak dapat menghantarkan listrik karena dalam cairan tersebut molekul-molekul HCl tidak terionisasi menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Baik teman-teman, setelah kita sudah Menyimak bersama mengenai larutan elektrolit dengan elektrolit, Ibu mau bertanya lagi dong, apa sih yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? silakan, ada yang bisa menjawab, ada yang bisa membantu. Ibu, elektrolit itu merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Sedangkan larutan non-elektrolit sendiri merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ibu meminta kesediaan dari Fandi untuk menjelaskan bagaimana contoh peristiwa larutan elektrolit dan non-elektrolit itu dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan video yang telah kita simak bersama. Sudah benar ya jawaban dari Fandi, terima kasih. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Nah, silakan untuk masing-masing kelompoknya memisahkan diri. Pastinya ada banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran anak-anak. Nah, silakan pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan tersebut kalian rumuskan bersama. Ibu berharap kalian dapat membuat hipotesis atau dugaan sementara terkait permasalahan yang kalian akan pecahkan. Untuk mencari jawabannya, kalian bisa menggunakan
beberapa sumber dari artikel, jurnal, buku pembelajaran yang ada di perpustakaan, atau dengan menyimak video-video lainnya dengan sumber yang kredibel ya anak-anak. Ibu memberikan waktu kalian selama 20 menit untuk berdiskusi bersama kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang kalian ingin bahas tadi. Anak-anak, ibu rasa waktunya sudah cukup untuk berdiskusi. Selanjutnya, ibu meminta kesediaan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil yang mereka dapatkan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Lalu teman-teman kelompok lain dapat menyimak dan memberikan pertanyaan jika ada. Nah, ibu persilakan. Karena tidak ada yang mau mengajukan diri, Ibu menunjuk kelompok kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, ibu persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi yang mereka sudah sampaikan itu sudah benar deh teman-teman. Sudah sangat jelas juga, kita berikan tepuk tangan dulu. Karena mereka sudah berani mau maju di depan untuk tampil. Lain waktu, teman-teman yang lain juga bisa seperti mereka ya. Anak-anak, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi ini, ibu akan memberikan tugas. Tugas ini dikerjakan di rumah ya, dan minggu depan akan dikumpulkan lagi. Karena materi dan pembelajaran kita telah selesai. ibu minta kepada Riko memimpin kita dalam doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih Riko sudah memimpin doa. Terima kasih teman-teman atas kehadiran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya. Selamat pagi semua.